Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Rizky Ramadan dengan 3 NIM terakhir yaitu 039 dari program studi rekayasa perancangan mekanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu variabel, tipe data, dan operasi. Nah, untuk mengingat kembali di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan yaitu untuk apa itu algoritma dan pemrograman, dan juga bagaimana cara membuat akun Scratch dan Replit, serta untuk program-program awalnya dan untuk project yang kemarin. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu variabel, tipe data, dan operasi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu variabel. Variabel adalah wadah atau tempat penyimpanan untuk menyimpan data di dalam program. Nah, jadi variabel itu semacam tempat atau wadah lah untuk merekam jawaban ataupun codingan di atasnya. Dan untuk tipe data bisa dibagi menjadi jenis data, yaitu ada integer atau int, float, string atau str, boolean atau bool, list, dan lain-lain. Dan operasi adalah cara memanipulasi data, aritmatika, string, logika, perbandingan, dan lain-lain. Nah, variabel bisa dibagi menjadi variabel X dan variabel Y. Variabel bukan hanya X dan Y tentunya. Bisa mungkin variabel berbentuk nama, huruf, ataupun makanan, ataupun yang lainnya. Nah, variabel di sini bisa kita lihat di gambar number sama dengan 42, berarti variabel number berisi nomor 42 dan word sama dengan dalam tanda kutip Python. Nah, itu berarti word sama dengan berisi variabel Python. Nah, kenapa variabel saya masukkan dengan kotak? Nah, variabel itu adalah tempat atau wadah suatu program sebelumnya atau jawaban suatu program yang lain. Nah, untuk itu kenapa saya mengaitkan variabel dengan sebuah kotak kardus kosong, karena variabel adalah tempat atau wadah. Nah, variabel adalah tempat penyimpanan nilai yang dapat kita ubah-ubah. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit. Nilai yang disimpan bisa berubah selama program berjalan. Nah, di sini kita akan melihat nama tanda kutip Fauzi itu adalah variabel string, umur sama dengan 19, atau bisa kita lihat di sini variabel integer, tinggi 172 untuk variabel float, dan is mahasiswa sama dengan true. Jadi kalau saya adalah mahasiswa adalah benar atau variabel boolean. Nah, di sini nama, umur, tinggi, dan is mahasiswa adalah variabel dengan tipe data yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanannya, yaitu adalah warna hijau itu adalah komentar. Kita lanjut. Variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dynamic type. Nah, contoh ini adalah contoh deklarasi variabel pada bahasa pemrograman C++, tapi kita di sini hanya untuk menggunakan Replit. Nah, untuk tipe data int atau integer sama dengan 42, atau bisa kita kompakkan seperti itu. Jadi untuk answer itu bisa kita hapus atau bisa kita hilangkan karena di Replit lebih sederhana dan lebih simpel daripada di C++. Nah, aturan penamaan variabel. Nah, variabel harus diawali underscore ataupun yang lain atau nama, dan tidak boleh angka. Tidak boleh pakai spasi. Jadi untuk menggunakan spasi harus menggunakan underscore atau garis bawah sebagai pemisah. Tidak boleh pakai kata kunci. Nah, dan untuk yang terakhir bersifat case sensitive. Jadi misalnya kita punya variabel nama dengan n yang kecil dan nama dengan n yang besar. Nah, itu sudah dianggap berbeda ya teman-teman, karena nama yang n-nya kecil bisa kita isi dengan Fauzi dan Rizky, dan nama yang berisi n-nya besar bisa berisi Fauzi. Nah,
Fauzi. Jadi walaupun hanya perbedaan di depannya saja, tapi untuk isiannya juga berbeda. Untuk itulah kenapa disebut case sensitive. Nah, gaya penulisan variabel itu ada snake case, camel case, Pascal case, dan uppercase. Nah, snake case ini, dan kita akan langsung snake case. Snake case adalah paling umum digunakan di Python. Nah, snake case bisa kita lihat bisa kita lihat di katanya, kata dipisah dengan underscore atau garis bawah. Contoh, total underscore harga, nama underscore siswa, dan jumlah underscore barang. Nah, selanjutnya adalah camel case. Camel case sering dipakai di bahasa lain seperti JavaScript, tapi juga kadang terlihat di Python. Camel case seperti bentuknya yaitu kata pertama kecil tetapi kata berikutnya berawalan huruf besar. Contoh, total harga, tetapi total T di awal adalah kecil dan harga yang berada di tengah besar. Begitu juga nama siswa, namanya N-nya depan kecil dan S di tengah besar. Nah, Pascal case. Nah, Pascal case biasanya untuk nama kelas di Python. Setiap kata berisi awalan huruf besar. Jadi, contoh, mahasiswa baru, M-nya besar dan B-nya juga besar. Data siswa, D-nya besar dan S-nya juga besar. Nah, uppercase. Biasanya ini untuk konstanta atau bilangan. Contoh, P sama dengan 3,14 atau max underscore size sama dengan 100. Nah, pemberian selanjutnya kita adalah pemberian nilai pada variabel. Nah, nilai variabel bisa diganti kapan saja. Bisa assign beberapa variabel sekaligus. Nah, kita di sini ada contoh X sama dengan 10. Itu untuk variabel pertama. Dan di bawahnya ada X sama dengan 20. Jadi, untuk X sama dengan 10 akan ditimpa dengan X sama dengan 20. Jadi untuk variabel yang lama akan dihapus dan diganti dengan variabel terbaru. Nah, dan bisa kita lihat untuk multiple A, B, C. Nah, bisa kita isi juga 1,2,3 atau multiple assignment. Akan kita bahas pada berikutnya. Nah, dan juga ada perbedaan global dan lokal variabel. Variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi dan variabel global bisa dipakai di mana saja. X sama dengan 10 itu adalah variabel global karena X sama dengan 10 tidak berada di bawah fungsi yang lain, jadi itu adalah variabel global. Nah, untuk variabel lokal adalah def, contoh dalam kurung sama dengan Y sama dengan 5, itu adalah lokal. Nah, akan kita lihat print Y itu sama dengan 5. Nah, print X, kalau kita mengetik print X, itu adalah yang akan dipakai adalah global karena X sama dengan 10 adalah variabel global. Nah, untuk kita menulis print Y itu akan terjadi error karena print Y hanya di dalam fungsinya tersebut saja untuk bisa dijalankan. Karena print Y bukanlah tidak termasuk variabel global melainkan variabel lokal. Nah, kita akan lanjut di tipe data. Tipe data ini ada beberapa tipe data selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ada boolean. Boolean itu true atau false, integer adalah angka, float adalah angka tetapi dalam bentuk pecahan atau desimal. String adalah untuk memasukkan kata seperti hello, hi, how are you, dan lain-lain. Kompleks adalah untuk menjumlahkan suatu variabel satu dan variabel yang lain. Function dan lain-lain. Nah, tipe data. Tipe data mendefinisikan tipe dari variabel. Tipe data yang umum digunakan adalah integer atau int, yang dimana integer biasanya berisi bilangan bulat 10, min 5, dan 2025. Nah, untuk float adalah yang berisi tipe data berisi bilangan desimal, yaitu 3,14, min 2,5, dan 0,001.
Nah, untuk string atau str itu adalah tag. Seperti dengan di string ini harus menggunakan tanda petik, itu petik 2 ataupun petik 1 untuk bisa dibaca oleh string. Nah, bool atau boolean itu hanyalah variabel untuk menentukan apakah itu true atau false. List adalah kumpulan data yang bisa diubah seperti 1, 2, 3 ataupun petik A, petik B, petik C. Dan tuple. Tuple adalah data yang tidak bisa diubah ataupun itu adalah data tetap. Walaupun kita menambahkannya atau menguranginya, data itu akan tetap seperti apa yang dituliskan di situ. Dictionary adalah pasangan key value di mana nama Reinhard dan lain-lain. Set atau kumpulan data unik yang menggunakan, set ini harus menggunakan kurung kurawa untuk menggunakannya. Dan untuk cek tipe data dapat menggunakan fungsi type tanda kurung. Tipe data yang umum digunakan, tipe data integer. Tipe data integer menyatakan nilai berupa bilangan bulat, seperti yang saya bilang tadi, tanpa koma. Harus tanpa koma. 10 min 5 2025. Nah, tipe data float menyatakan nilai berupa bilangan desimal, ada koma. Contohnya 3,14, min 2,5 dan 0,001. Dan tipe data string. Tipe string menyatakan teks ditulis di antara tanda kutip 2 ataupun kutip 1. Contoh hello, petik 1 Python. Tipe data boolean. Tipe data boolean hanya bernilai true atau false. Jadi untuk seperti tadi yang di awal is underscore mahasiswa sama dengan true. Berarti kalau is mahasiswa sama dengan true. Nah, tipe data list. Tipe list menyimpan kumpulan data yang bisa diubah atau mutable, bisa ditambah, dikurang, dan diganti. Nah, tipe data tuple mirip list, tapi isinya tidak bisa dirubah ataupun immutable. Untuk itu tipe data list tidak bisa diubah walaupun ditambah, dikurang, dan lain-lain. Tipe data dictionary. Tipe dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key sama dengan value. Contoh, kurung kurawat, petik, nama, Fauzi, usia 18. Tipe dataset. Tipe dataset menyimpan kumpulan data unik. Tidak boleh ada duplikat. Berarti yang lain-lain hanya boleh ada itu. Seperti 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, ini adalah contoh sintaks untuk cek tipe data. Operasi atau operator. Nah, di sini di gambar ini bisa kita lihat or and not, and, bagi, persenan, kurang tambah, pangkat, kali, dan lain-lain. Nah, itu adalah operator. Operator di sini bisa kita bagi-bagi menjadi yang lain. Nah, untuk itu akan saya jelaskan. Selanjutnya mari kita langsung saja bahas. Nah, operasi atau operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel. Itu bisa ditambah, dikurang, dan lain-lain. Operator di bahasa pemrograman ditulis dalam bentuk simbol. Jadi operator itu sudah ada simbol khusus atau simbol tertentu atau simbol-simbol unik lainnya. Jadi itu tidak bisa diubah dengan kalimat ataupun kata. Nah, jenis operator bisa dibagi menjadi operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, dan operator keanggotaan. Nah, langsung saja yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, operator adalah
dinyatakan dengan simbol khusus. Seperti yang bisa kita lihat di tabel, simbol operator plus bermakna penjumlahan. Seperti yang kita tahu umumnya, simbol operator min bermakna pengurangan. Nah, ini untuk simbol operator bintang. Bintang di atas itu adalah perkalian, yang dimana umumnya bisa kita lihat di lain-lain itu X ataupun titik. Nah, dan juga untuk pembagian. Nah, pembagian di sini biasanya hanya kita strip. Nah, ini adalah garis miring. Operator, oleh karena itu operator adalah simbol-simbol khusus. Garis miring adalah pembagian. Nah, untuk perpangkatan itu menggunakan perkalian bintang ada 2, tetapi karena itu perpangkatan. Nah, simbol operator modulus atau sisa bagi menggunakan dan. Itu adalah simbol khusus untuk modulus atau sisa bagi, dan itu tidak bisa diubah dengan kata-kata ataupun yang lain. Yang kedua adalah operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator penugasan mampu memanipulasi nilai dengan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini simbol operator yaitu adalah plus sama dengan itu bermakna menambahkan variabel. Jadi untuk simbol ini juga simbol khusus yang digabungkan seperti simbol sebelumnya, yaitu simbol penjumlahan aritmatika. Nah, di sini simbol penugasan, operator penugasan itu adalah tanda plus ditambahi plus sama dengan itu menambahkan nilai variabel, minus sama dengan mengurangi nilai variabel, bintang sama dengan untuk perkalian nilai variabel, dan garis miring untuk melakukan garis miring sama dengan untuk melakukan pembagian dengan nilai variabel. Bintang 2 sama dengan melakukan perpangkatan dengan nilai variabel, dan kita bisa lihat di sini lagi berbeda kembali simbol operatornya, yaitu sisa bagi nilai variabel dengan bilangan lain dengan simbol operator ada persenan sama dengan, padahal di aritmatika tadi bisa kita lihat adalah simbol dan. Nah, selanjutnya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil yang dikeluarkan adalah true atau false. Seperti simbol operator lebih besar yang bermakna lebih besar, dan simbol operator lebih kecil yang bermakna lebih kecil, seperti yang kita tahu pada umumnya. Nah, untuk perbedaannya di sini, lebih besar sama dengan itu lebih besar atau sama dengan dari, lebih kecil sama dengan dari. Nah, untuk sama dengan 2 sama dengan dari, dan ini juga berbeda seperti yang lain-lainnya teman-teman, yaitu adalah peringatan sama dengan tidak sama dengan dari. Jadi itu adalah untuk perbandingan itu adalah bisa berbeda-beda maknanya. Nah, kita lanjut saja. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk operasi logika. Bentuk operator logika berkata hubung. Ada 3 kata hubung yang biasanya digunakan untuk operator logika, yaitu and, or, and not. Nah, untuk ini menggunakan kata ya teman-teman, berbeda daripada yang lainnya menggunakan simbol khusus. Nah, simbol operator and bermakna bernilai true jika kedua variabel true atau sama, or bernilai true jika salah satu dari dua variabel adalah salah, maka itu akan bernilai true. And not jika kedua-duanya true atau salah satunya false, itu akan nilai variabel false. Nah, kita lanjut saja teman-teman. Untuk operator yang kelima adalah operator identitas. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, apakah mereka sebenarnya satu objek atau 2 objek ataupun 3 objek yang berbeda di satu lokasi memori yang sama. Nah, simbol operator identitas ini juga menggunakan kata ya teman-teman. Simbol operator is bermakna bernilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama. Seperti ini ada apel, is apel, berarti itu ada bernilai true. Nah,
Simbol operator is not bernilai true jika kedua variabel bukan objek yang sama. Jadi jika ini apel dan ini jeruk, maka akan bernilai true. Jika apple is not orange, itu akan bernilai true. Tapi jika apple is not apple, itu akan bernilai false. Nah, yang keenam adalah operator keanggotaan. Operator keanggotaan digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai adalah anggota dari sebuah variabel yang mempunyai urutan, yaitu urutan tadi bisa kita ingat-ingat kembali, yaitu list, string, tuple, dan dictionary. Nah, simbol operator ini juga menggunakan simbol kata ya teman-teman, yaitu in, yang bermakna bernilai true jika nilai ditemukan di variabel. Jadi kita contohkan 5 in variabel 1, 2, 3, 4, 5 itu akan bernilai true karena 5 ini yang di luar ada di dalam list atau di dalam variabel. Nah, in not itu adalah bernilai true jika nilai tidak ditemukan di dalam variabel, seperti 2 not in 1, 3, 5, 7. Nah, itu akan bernilai true. Tetapi jika 2 ini ada di dalam list, itu akan bernilai false ya teman-teman. Nah, komentar atau yang bisa kita lihat seperti tadi adalah warna hijau dan juga warna abu-abu. Nah, bisa kita lihat di sini, komentar itu adalah berguna sebagai penanda ataupun penjelasan suatu pemrograman agar kita tidak lupa dan tidak kebingungan semisal ada error ataupun ada hal yang perlu dibenahi ataupun ada hal yang salah. Komentar tidak akan dibaca oleh program itu sendiri. Jadi komentar itu bisa diisikan bebas ya teman-teman. Dan komentar tidak akan pernah dibaca oleh pemrograman karena itu bukanlah sebuah program. Nah, komentar adalah baris kode yang tidak dijalankan oleh Python. Tujuan komentar, seperti yang saya bilang tadi, menjelaskan kode agar mudah dipahami, memberi catatan sementara, misalnya ide atau hal yang perlu diperbaiki, atau menonaktifkan kode, mematikan sementara bagian kode tanpa menghapusnya. Jadi kita juga bisa menggunakan komentar untuk mematikan kode, kita tinggal tambahkan tanda pagar di depannya. Nah, untuk dokumentasi, memberikan informasi tentang fungsi, kelas, atau program. Jadi untuk memperjelas fungsi ini berfungsi sebagai apa, atau kelas ini berfungsi sebagai kelas apa, dan program ini sebagai program apa. Jenis komentar ada 3, yaitu single line comment, multi line comment, dan docstring. Nah, kegunaan komentar seperti yang saya bilang tadi, meningkatkan keterbacaan kode agar mudah dipahami orang lain dan orang lain dapat memahami kode kita dengan lebih mudah. Yang kedua adalah memudahkan debugging. Kita mungkin sering lihat orang dalam menulis kode dan kodenya terjadi error dan mereka tidak tahu di sebelah mana error itu disebabkan. Untuk itu komentar ada untuk bisa memudahkan seseorang untuk bisa menonaktifkan kode baris tertentu agar tidak terjadi error atau debugging, dan untuk memperjelas di mana letak debugging itu sebagai dokumentasi. Nah, sebagai dokumentasi adalah sebagai menjelaskan fungsi atau kelas tertentu. Nah, kita akan lanjut saja. Nah, ini adalah contoh-contoh komentar. Yang sebelah kiri atas adalah single line comment. Nama sama dengan Fauzi. Komentar juga bisa diakhiri baris kode. Yang kedua adalah multi line comment, seperti ini untuk bisa ditumpuk-tumpuk, yaitu hashtag program sederhana, hashtag untuk menghitung luas panjang, hashtag dengan panjang dan lebar tertentu untuk kita memudahkan dalam pengkodingan. Nah, def adalah komentar docstring adalah seperti yang bisa kita lihat. Nah, kode sederhana menjumlahkan 2 angka berdasarkan input user. Nah, menjumlahkan 2 angka berdasarkan inputan. Minta angka 1 dan simpan. Minta angka 2 dan simpan, hitung jumlahnya dan cetak jumlahnya.
Nah, untuk itu kita akan langsung seperti yang bisa kalian lihat di kolom pemrograman, number 1 in input number 1 sama dengan number 2 in input number 2. Sum sama dengan sum adalah penjumlahan dari number 1 and number 2. Print sum str sum. Nah, kita bisa langsung saja untuk memulai. Kita akan memulai di Scratch terlebih dahulu untuk menjumlahkan dua angka berdasarkan inputan user ini. Nah, bisa kita lihat di sini di Scratch kita sudah berpindah ke Scratch. Nah, untuk pertama-tama hal yang harus kita buat adalah kita pergi ke variabel dan kita akan membuat make a new variable. Nah, bisa kita isi di sini dengan angka 1. Oke. Kita pencet oke dan akan muncul di sini angka 1 dan juga di sini akan muncul angka 1. Kita buat lagi angka 2. Kita pencet oke lagi teman-teman. Dan kita buat yang ketiga yaitu adalah hasil penjumlahan. Nah, bisa kita lihat di sini dan kita akan langsung saja. Dan ini adalah untuk awal-awal bagaimana make a new variable atau membuat variabel baru. Dan kita langsung pergi ke event untuk memulai membuat codingannya. Nah, kita akan menggunakan when green flag click kita akan memulai programnya, tetapi ini belum ada program. Kita langsung ke bagian sensing dan bertanya angka pertama dan lupa diberi spasi. Nah, jika kita hanya memasukkan ini kode ini akan langsung masuk ke dalam jawaban. Dan jika kita bertanya kembali seperti ini, angka kedua. Nah, akan masuk jawaban lagi, tetapi jawaban yang pertama tidak akan disimpan. Jadi untuk itu kita harus menggunakan variabel atau angka 1, angka 2, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat set angka 1 to-nya ini kita harus ganti dengan jawaban yang pertama. Jadi saat kita menanyakan angka pertama, set angka 1 di sini akan berubah dan angka pertama akan disimpan di angka 1 ini. Nah, kita kembali lagi ke variabel. Nah, dan juga di set 2. Nah, kita bisa ubah juga di sini angka 2. Nah, di sini bisa kita pilih-pilih ya teman-teman, angka 1, angka 2 atau hasil penjumlahan. Kita di sini akan memilih angka 2 dan kita akan memilih kembali di jawaban. Jadi jawaban untuk angka 2 akan disimpan di angka 2. Kita satukan terlebih dahulu dan kita akan melakukannya penjumlahan ya teman-teman, yaitu set angka 1 kita ubah ke hasil penjumlahan. Nah, di sini harus kita ubah kita pilih ke operator dan di sini bisa kita lihat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian ya teman-teman. Dan sini bisa kita lihat juga lebih besar, lebih kecil dan sama dengan. Nah, jadi kita akan menarik ini untuk menjumlahkan set hasil penjumlahan to ke siapa. Nah, yaitu adalah angka 1. Angka 1 kita masukkan di dalam sini terlebih dahulu dan juga angka 2 kita masukkan ke sini. Nah, dan untuk menampilkan jawabannya kita akan menyuruh dia untuk berbicara.
say. Dan kita bisa pilih kembali di sini say. Salah. Maaf ya teman-teman. Join. Say join hasil penjumlahannya adalah, jangan lupa diberi spasi. Nah, di sini banana akan kita ubah menjadi hasil penjumlahan. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ayo kita langsung jalankan saja programnya. Kita mulai angka 1, kita masukkan angka 19. Angka 2 kita masukkan angka 21. Nah, dengan begitu hasilnya akan 40. Nah, begitulah cara kita membuat hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, kita akan langsung saja untuk pindah ke Replit ya teman-teman. Untuk ke Replit, kita akan jumlah Replit. Nah, kita akan langsung saja membuatnya, yaitu dengan mengetikkan angka 1 sama dengan, jangan lupa kita beri spasi saja karena mudah. Angka 1 kita menggunakan integer atau int, integer. Jangan lupa diberi tanda kurung. Input masukkan angka pertama. Jangan lupa diberi spasi dan sudah. Nah, kita langsung saja angka 2 int, integer ya teman-teman. Kita akan input masukkan angka, saya typo ya teman-teman, angka kedua. Nah, kita akan langsung saja membuat variabel lagi, yaitu hasil jumlah sama dengan angka 1 ditambahkan dengan notasi khusus ya teman-teman, atau variabel khusus. Sebentar saya cari dulu. Oh, angka 1 ada di sini, tanda plus ada di sini. Angka, salah tulis, angka 2. Nah, selanjutnya adalah, sebentar ya teman-teman. Nah, kita akan enter saja, print hasil jumlah. Di depannya kita tambahkan petik, yaitu hasil penjumlahan. Kita jangan lupa beri petik 2. Kita berikan ini terlebih dahulu dan ini, dan petik 2 dan koma, dan hasil jumlah, salah, jumlah. Nah, kita akan langsung run saja di sebelah sini. Masukkan angka pertama, kita ketik seperti tadi saja 19. Masukkan angka kedua, tadi adalah 21.
dan langsung akan muncul hasil penjumlahan 40. Dan itulah bagaimana cara kita untuk menggunakan hasil penjumlahan dua kata. Nah, baik, di sini saya ada project sederhana, yaitu project study hour atau jam tersedia untuk belajar. Nah, untuk langkah-langkahnya akan kita lihat. Nama projectnya adalah project available study to hours to study. Yang pertama, buat algoritma, buat scratch program, Python program. Nah, rumusnya adalah waktu tersedia sama dengan 24 jam dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam istirahat, dikurangi 3. Nah, di sini ada step 1 dan step 2, tetapi saya akan langsung lanjut ke step 2 karena di step 2 sudah ada step 1. Jadi kita langsung saja untuk ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat komen untuk langkah-langkahnya agar lebih mudah saja saya dalam membuatnya. Untuk itu, mari kita buat sekarang. Nah, di sini saya sudah membuatnya jam tidur sama dengan float. Kenapa saya menggunakan float daripada integer? Karena jika user menginput koma atau bilangan pecah agar tidak terjadi error ya teman-teman. Jadi saya memilih menggunakan float. Nah, selanjutnya kita akan kalkulasikan jam kerja pada hari kerja. Ini seharusnya sudah benar ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan spasi. Nah, kita akan langsung saja jam tersedia
kerja sama dengan 24 dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja dikurangi jam santai hari kerja dikurangi 3. Nah, sudah kita membuatnya sama seperti di komentar. Nah, kita lanjut untuk jam kerja tersedia pada akhir pekan. Jam tersedia akhir pekan sama dengan 24 dikurangi jam tidur dikurangi hari ini tidak ada spasi kebanyakan salah spasi jam tidur dikurangi jam santai akhir pekan dikurangi 3 lagi ya teman-teman, sama seperti pada kolom komentarnya. Nah, selanjutnya baris ke 18, kalkulasi total jam kerja tersedia per minggu. 5 kali jam kerja tersedia pada hari kerja ditambah 2 kali jam tersedia pada akhir pekan. Total jam tersedia dengan 5. Nah, kita menggunakan notasi khusus yaitu bintang. Jam tersedia hari kerja. Nah, ditambah notasi khusus kembali 2 kali menggunakan bintang lagi, kita spasi jam tersedia akhir pekan. Sepertinya saya typo. Jam tersedia akhir pekan. Jam tersedia akhir pekan. Nah, jangan lupa kita di sini tambahkan kurung ya teman-teman. Jadi agar dioperasikan terlebih dahulu baru ditambah, tidak ditambah dulu baru dioperasikan. Nah, sudah, kita lanjut. Nah, untuk cetak informasi jam kerja tersedia pada hari kerja, akhir pekan, dan total per minggu. Print print, kita gunakan kurung jam kerja tersedia pada hari kerja. Jangan lupa spasi, koma, jam tersedia hari kerja. Sudah, kita enter, kita copy paste saja agar lebih cepat. Jam tersedia, jam kerja tersedia pada akhir pekan sama dengan jam tersedia akhir pekan. Nah, selanjutnya adalah jam total. Ini kita hapus semua. Total
total jam kerja tersedia pada hari kerja akhir pekan. Value plus string non m. Total jam kerja tersedia pada hari kerja akhir pekan. Di sini menggunakan total jam tersedia. Total jam kerja tersedia pada hari kerja akhir pekan. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya. Maaf, ini ada slideshow. Nah, kita bisa lihat jam tidur saya menggunakan float karena jika pengguna menggunakan koma atau bilangan desimal tidak akan terjadi error. Kita juga sudah membuatnya lagi, membuat yang lain-lain, dan kita akan langsung coba run saja programnya. Kita geser terlebih dahulu ini agar enak dilihat di sini. Saya akan run, masukkan jam tidur kita masukkan 7,5 jam, masukkan jam kerja 12 jam, masukkan jam santai pada hari kerja sekitar 3 jam, jam santai pada akhir pekan sekitar, kita tulis 6,5 jam. Nah, di sini kita lihat saya salah memasukkan teman-teman pada jam kerja tersedia pada hari kerja adalah minus 1,5, total jam tersedia pada akhir pekan adalah 7 jam, total jam kerja tersedia pada hari kerja akhir pekan adalah 6,5. Di sini bisa mendapatkan min 1,5 karena saya memasukkan ini dan ini terlalu besar. Mungkin bisa kita ulang kembali. Masukkan jam tidur 5 jam, jam kerja 10 jam, jam santai pada hari kerja 4 jam, jam santai pada akhir pekan 3 jam saja. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada minus ya teman-teman. Jam kerja tersedia pada hari kerja 2 jam pas, jam kerja tersedia pada akhir pekan ada 13 jam, total jam kerja tersedia pada hari kerja dan akhir pekan ada 36 jam. Nah, kita langsung saja pindah untuk ke Scratch. Di sini saya sudah membuat membuat programnya, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama seperti di Replit, berapa jam Anda tidur sehari akan dijawab dan disimpan di jam tidur, jam bekerja sehari akan dijawab dan di jam kerja, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini. Kita langsung dan juga di sini kita bisa menambahkan lain-lain ya teman-teman. Tapi saya tidak ingin melakukannya karena sudah sesuai instruksi, dan mari kita langsung run tes programnya ya teman-teman. Nah, kita mulai ulang terlebih dahulu. Berapa jam Anda tidur sehari? Kita tulis seperti tadi 7 jam. Kita enter dan di sini akan masuk jam tidur 7 jam. Berapa jam Anda bekerja sehari termasuk perjalanan? Sekitar 11 jam. Kita masukkan. Berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai? Berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai? Per hari 3 jam. Berapa jam per hari di akhir minggu Anda ingin bersantai? 5 jam. Kamu punya 0 jam untuk bekerja dan belajar. Kamu punya 9 jam untuk belajar setiap
hari akhir minggu dan kamu punya 18 jam untuk belajar setiap minggu. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan 0 pada waktu tersedia akhir pekan? Karena saya memasukkan akhir pekan waktu bersantainya 5, jadi akhir pekan saya adalah 0. Nah, begitu ya teman-teman. Kita kembali lagi untuk ke PDF sini dan kita sudahi ya. Terima kasih teman-teman. Apakah jika ada kurang jelas atau kurang berkenan atau ada yang belibet atau penjelasan saya kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fauzi Rizky Ramadan dengan NIM 039 pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.